يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini di hari Ahad yang merupakan pagi adalah waktu yang paling berkah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar Allah memberikan keberkahan di pagi hari jika dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Nabi berdoa apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Dan alhamdulillah, apalagi pagi ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu yang merupakan sebaik-baiknya ibadah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan, apakah sama orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan dengan ilmu ini pula kita menjuburkan hati kita, karena hakikat orang yang hidup adalah orang yang mempunyai hati. Karena kalau orang tidak mempunyai hati, itu seperti apa? Amwatun ghair ahya, orang mati tapi orang hidup tapi hakikatnya dia adalah orang yang mati, hatinya itu enggak ada. Maka di hari kiamat salah satu orang yang Allah campakkan kepada di dalam api neraka adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya Allah katakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minan nas walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami campakkan itu Allah campakkan kebanyakan jin dan manusia itu. Salah satunya apa? Jin dan manusia Allah campakkan ke dalam api neraka, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, salah satu majelis penyubur majelis penyubur hati yang bisa menghidupkan hati kita, karena sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Dua perkara ini kebanyakan yang mematikan hati manusia. Nah, salah satu jalan untuk menghidupkan hati kita, menyuburkan hati kita adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah berkata, carilah hati Anda di 3 tempat. Pertama apa? Inda sama'il Quran, ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu hati kita ini hidup atau tidak, lihat keadaan kita di 3 perkara. Yang pertama apa? Inda sama'il Quran, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Apakah hati kita ini tersentuh atau tidak? Atau ayat itu tidak lebih seperti hanya ucapan manusia yang masuk kuping kiri atau kuping kanan, masuk kiri keluar kuping kanan atau sebaliknya. Kemudian yang kedua yang bisa menghidupkan hati seorang, kita mengetahui hati kita hidup atau mati adalah inda majalis zikri, ketika kita menghadiri majlis zikir. Termasuk majlis zikir adalah majlis thalabul ilmi yang insyaallah sekarang kita sedang kerjakan. Yang ketiga adalah fi awqatil khulwah, ketika kita sendirian. Nah ini apalagi kita hidup di zaman megang HP ya, itu kita tahu sendirilah betapa mafsadatnya begitu besar jika kita sendirian. Jika Anda tidak mendapatkannya di tempat tersebut, maksudnya apa? Jika hati kita di 3 tempat tersebut biasa saja, tidak ada takut kepada Allah, biasa saja mendengarkan ayat-ayat Allah, maka kata Ibnu Mas'ud apa?
Mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kita hati, karena hakikatnya kita tidak memiliki hati. Ya, begitu beratnya amalan hati ini, Nabi Muhammad saja senantiasa berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ini. Bahkan salah seorang sahabat, Anas bin Malik, begitu heran kenapa Nabi Muhammad sering membaca doa tersebut, sampai berkata kepada Nabi Muhammad apa? Wahai Rasulullah, kami ini sahabat masih hidup, apa yang kau khawatirkan? Maksudnya apa? Kita tahulah imannya sahabat seperti apa. Jika dikatakan suatu perkara apa? Sami'na wa ta'na, langsung gercaplah sahabat tersebut. Sehingga begitu aneh, Anas bin Malik melihat kenapa Nabi Muhammad takut hatinya itu berubah. Nabi Muhammad seorang nabi, dijamin keimanannya. Sahabat orang yang paling kuat keimanannya. Iman mereka itu dibandingkan iman kita, nggak ada apa-apanya. Kita aja bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas saja belum bisa menandingi sedekahnya sahabat satu mud, bahkan setengah mud. Tapi apa kata Nabi Muhammad ketika Anas bin Malik berbicara seperti itu? Wahai Anas, sesungguhnya hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Allah gampang saja membolak balikan hati seseorang. Ya memang terbukti pada zaman Nabi ada nggak orang yang masuk Islam dan sejenak dia termasuk menjadi orang beriman, tapi ada yang murtad nggak? Ada, zaman Nabi saja ada orang yang murtad. Dia masuk Islam ketemu Nabi, padahal dia bisa jadi sahabat nggak? Tapi ya qadarullah, Allah tidak menghendaki dia jadi orang beriman, malah dia murtad ketika Nabi masih hidup. Apalagi kita zaman sekarang. Maka nggak usah heran kita lihat saya para ummahat, lihat itu ummu itu dulu pakai jilbab gede, kok sekarang kalau jilbabnya mini bahkan nggak pakai jilbab. Atau yang ikhwan, dulu teman saya jenggotan, tiba-tiba kok jenggotnya nggak ada. Dulu rajin sholat berjamaah, tiba-tiba sudah nggak ada. Ya, jadi tidak ada yang menjamin seseorang itu bisa istiqomah atau tidak selama dia tidak meminta agar Allah menjadikan dia menjadi istiqomah. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebab-sebab untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Ya, sebagaimana kita ketahui umat Islam sekarang banyak apa sedikit? Banyak. Namun Nabi katakan Pak, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ka. Kalian pada hari ini banyak sekali, maksudnya pada akhir zaman. Namun banyaknya itu laksana apa? Buih di lautan. Saya tanya, di lautan banyak buih nggak? Tapi gampang nggak diombang-ambing oleh ombak? Ya, itulah hakikat umat Islam sekarang. Makanya, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, sering kita melihat sekarang begitu enaknya orang kafir, orang liberal, orang munafik mengejek agama Islam. Begitu banyaknya konten-konten yang menistihza agama Islam. Itu mungkin ketika umat Islamnya mayoritas, tapi umat Islam nggak bisa ngapain. Laporin polisi paling cuma sebentar, habis itu dibebaskan lagi orang seperti itu. Sementara yang mereka jadi minoritas, sering kita dapatkan mereka dibunuh, ditindas, disuruh murtad dan semisalnya. Misalkan kalau kita masih beriman kepada Allah, hati kita ini merasa apa? Gregetan ya. Pengen sekali kita agar umat Islam ini menang. Tapi inilah agama Islam, semuanya butuh petunjuk. Tidak bisa kita berharapkan Islam ini menang hanya sekedar semangat, tapi butuh dengan petunjuk. Apalagi petunjuknya wa inna khairal hadithi fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baiknya perkataan siapa? Petunjuk Al-Qur'an. Wa khairul huda, petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita ingin umat Islam ini menang, kita kembali ke petunjuk yang agung, dua petunjuk yang agung, yaitu Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat. Ya, masyarul muslimin, bapak-bapak dan ibu jamaah kajian subuh, Allah Subhanahu wa taala telah menolong orang beriman di berbagai macam tempat. Kalau kita lihat sirah Nabi Muhammad, kita akan melihat banyak kejadian yang super menakjubkan. Lihatlah, Allah menolong kaum muslimin, kaum mukminin di perang Badar, perang Ahzab, Fathu Makkah, perang Hunain, dan yang lain-lain. Kalau kita lihat dari segi jumlah, kuantitas, banyak apa sedikit kaum muslimin? Sedikit.
Kuantitas umat orang kafir yang jadi musuh Islam kita itu banyak atau sedikit? Banyak. Tetapi mengapa orang yang menang siapa? Iya, Allah katakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena izin Allah. Nah, kalau kita lihat ternyata pertolongan itu bukanlah disebabkan oleh jumlah atau peralatan atau perlengkapan dan semisalnya, tapi itu murni pertolongan dari Allah. Mengapa orang beriman menang? Karena itu adalah janji Allah. Kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan Allah berjanji untuk menolong orang beriman. Nah, kita semua tahu janji Allah itu mustahil Allah khianati. Apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Mustahil bagi Allah untuk menyelisihi janjinya sendiri. Allah Ta'ala di surat Ar-Rum ayat 47 berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Surat Ar-Rum ayat 47. Kata Allah apa? Adalah hak kami, hak itu hak kami ini hak Allah. Kewajiban Allah, Allah memberikan haknya apa? Akan menolong orang-orang beriman. Jadi Allah punya hak kepada kita apa? Haknya kita akan ditolong oleh Allah selama kita masih beriman. Kemudian Allah berkata lain di ayat di surat Ghafir. Ghafir ini surat Al-Mu'min, ya surat Mu'min. Jadi hati-hati di Al-Qur'an. Ada surat Al-Mu'minun, ada surat Mu'min. Berbeda dua surat ini dua surat berdiri sendiri tidak sama. Kalau Ghafir ini namanya dari surat Mu'min. Surat Mu'min ayat 51 sampai 52. Allah Ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar. Surat Mu'min atau surat Ghafir ayat 51 sampai 52. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, maksudnya Allah, pasti akan menolong rasul-rasul kami, nabi-nabi kami, dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan hari ketika berdirinya para saksi. Maksudnya hari apa? Kiamat. Satu hari yang tidak lagi bermanfaat permintaan maaf orang-orang zalim, orang kafir, munafik dan semisalnya. Mereka berhak mendapatkan laknat dan bagi mereka adalah tempat yang terburuk. Nah, sekarang kita lihat Allah berkata dengan kalimat itu inna. Nah, kalau yang belajar bahasa Arab itu ada namanya kalimat taukid penegas. Lana sama juga penegas. Berarti menandakan Pak, Allah benar-benar menegaskan akan menolong orang-orang beriman. Orang beriman seperti apa yang akan Allah tolong? Yang senantiasa menegakkan agama Allah. Nah, kalau orang yang menegakkan agama Allah, berarti dia telah menang melawan agama-agama lain di muka bumi. Sebagaimana kita ketahui, di dunia ini agama berapa? Tidak bisa dihitung jumlahnya. Kita aja di Indonesia itu 5, katakan. Belum lagi agama-agama apa tradisional. Itu di Indonesia, apalagi di berbagai macam penjuru dunia. Maka Allah katakan apa? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Di surat At-Taubah ayat 33. Allah katakan, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus dengan apa? Huda, petunjuk. Petunjuk ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian dengan dinil haq, berarti apa? Agama yang benar, agama apa? Islam. Apa mungkin masih maju Pak ke depan tuh di luar, kasihan ya. Masih kosong nih ya. Ya biar semuanya bisa masuk. Ya, takut damu, ayo maju ke depan. Ya. Jadi saya ulang lagi, Allah telah mengutus rasulnya. Nah, ini Rasulullah ini berarti bermakna Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar. Kemudian liyudhhirahu, Allah akan menolong agama yang benar ini di atas agama-agama lain. Jadi Islam akan senantiasa menjadi pemenang. Kita ini akan senantiasa mengalahkan umat-umat lain di muka bumi. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang liberal tidak suka. Sekarang kita bisa lihat sendiri, mereka senantiasa mengecap orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Nah, kalau sekarang mungkin ejekannya kadrun lah misalnya, atau dibilang apa, mabuk agama,
dan lainnya. Atau ketika kita ingin menegakkan hukum Islam, kita memberantas kezaliman, kejahatan, dibilang Islam ini melanggar HAM. Udah, itu aja. Ocehan-ocehan mereka dari dulu sampai sekarang nggak bakal pernah hilang. Apalagi mereka kebanyakan memegang media, sehingga propaganda mereka senantiasa akan terus. Jika ada suatu negara menegakkan Islam, kalau sekarang mungkin LGBT ya. Jika suatu negara menegakkan menghukum, misalnya pelakunya melarang, langsung dituduh negara ini melanggar HAM. Padahal apa urusan mereka? Kalau mereka aja sering melanggar HAM, membunuh, menjajah, siapa mereka? Tapi ketika mereka melanggar HAM rakyatnya sendiri, karena saya tanya di negara-negara Eropa atau Amerika yang sering dianggap negara yang sering HAM banget, itu orang-orang kulit non warna putih senantiasa mereka diskriminasi orang-orang beriman. Ya. Jika seorang beriman itu mencari sebab yang hakiki, sebab apa? Baik secara zahir maupun yang batin. Ya, yang zahir misalnya mereka bersiap-siap dengan kesehatan badan, perlengkapan persenjataan perang, menuntut ilmu juga termasuk ya, strategi perang. Dan yang batin utama, persiapan yang paling bisa mengalahkan orang kafir dengan apa? Amalan hati. Makanya kita lihat peperangan umat Islam dengan orang kafir zaman perang Badar aja, atau setelah Nabi Muhammad tuh yang paling sulit itu perangan menaklukkan negeri Romawi, Syam atau Persia. Kita mau lihat pada perang Badar, Nabi Muhammad jumlah cuma 300, orang kafir 1000. Nabi cuma bawa 2 kuda, orang kafir berapa kuda? 7 onta, 70 onta bawaannya, bayangin aja. Dari segi senjata juga apa? Kurang sekali. Tapi kita lihat mengapa menang? Intinya amalan hati, karena orang Islam tidak takut dengannya mati, malah berharap kalau lagi perang apa? Mati. Tapi orang kafir apa? Bal tu'sirunal hayatat dunia. Mereka lebih condong dunia sehingga mereka takut akan kematian, sehingga badan besarnya mereka, tenaganya besar mereka, perlengkapan senjata mereka tidak ada manfaat sama sekali. Maka salah satu peperangan yang umat Islam kalah, sebenarnya bukan kalah, tapi gara-gara menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dalam ini perang apa namanya? Uhud. Sebenarnya perang Uhud tuh umat Islam nggak kalah, sebenarnya menang. Tapi apa? Ketika menyelisih Rasulullah, kata Rasulullah, diem, apapun terjadi jangan turun. Ternyata ya qadarullah, ini ada hikmah Allah juga. Ketika itu rata-rata ikut perang umat Islam yang baru masuk Islam. Jadi keimanannya masih simpang siur, masih tidak seperti sahabat sabiqunal awalun yang kuat. Ya itu, kalahmur mereka ya itu bukan karena orang kafirnya, tapi kita sendiri. Maka ketika kekalahan dalam perang Uhud, Allah menghibur orang-orang beriman yang berkata apa? Di surat Al-Imran ayat 139 sampai 140, ini hiburan Allah kepada para sahabat yang mengalami kekalahan perang Uhud, dan bahkan mungkin begitu sedih melihat Rasulullah saja sampai terluka berdarah sampai giginya aja copot. Kata Allah apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Artinya apa? Wala tahinu, jangan lemah. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan mikirin kejadian yang sudah berlalu. Nah, ini pelajaran bagi kita juga. Kalau kita pernah mengalami masa-masa suram, bisa kehilangan orang yang dicintai, usaha kita bangkrut, di PHK dan semisalnya, kita kecelakaan, wala tahinu, jangan lemah, wala tahzanu, jangan bersedih. Udah, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah dipikirin lagi. Allah hibur dengan kata apa? Wa antumul a'laun, kamu ini tinggi, kamu ini pemenang, kamu ini mulia. Kalian ini mulia, orang Islam di atas orang kafir. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Nah, Allah hibur lagi dengan apa? Iyam saskum korhun, jika kamu terluka, mereka orang kafir perang terluka enggak? Sama, mereka juga manusia biasa, kena tombak juga berdarah, kena tombak juga mati. Nggak ada bedanya kalian yang mereka dalam peperangan. Kamu terluka, mereka juga terluka.
Allah kata lagi watilka iyyamu nudawilah. Inilah hari Allah bolak-balikan. Maksudnya apa? Namanya manusia mau mukmin mau kafir itu harinya berganti, kadang di atas, kadang di bawah. Maka ketika Herakles pernah bertanya kepada Abu Sufyan ketika masih musyrik, bagaimana peperangan kau dengan Muhammad? Ya kadang kami menang, kadang mereka yang menang. Jadi itu suatu hal yang biasa dalam peperangan, dalam kehidupan. Kita bisa di atas, bisa di bawah. Allah yang sudah takdirkan. Ayyamun nudawiluha. Hari-hari itu Allah balikan. Nah, jadi kalau orang bapak lihat ada yang sedang menderita, misalnya ekonomi pas-pasan, yang sakit, jangan mikirin dulu. Dulu kita juga pernah hidup senang, kita pernah sehat. Kebanyakan kita ini kalau lagi susah, mikirinnya susah doang. Seakan-akan hidup paling menderita. Padahal nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Kemudian lain ayat Allah kata di surat An-Nisa 104, ini masih hiburan juga bagi orang beriman. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Nah, ayat ini Allah katakan apa? Wala tahinu sama. Ibtigha'il qaum. Jangan kalian lemah ketika melawan musuh. Maksudnya apa? Apapun yang kalian di hadapan musuh, mau mereka banyak jumlahnya, mau mereka banyak perlengkapan perangnya, jangan mundur. Sama kayak kita kehidupan kita. Apapun problematika hidup kita ini maju ke depan atau ke belakang? Maju depan. Contohnya dalam kehidupan kita lagi macet, misalnya bapak mau mudik, kejebak di jalan tol. Itu bapak kalau macet terus maju depan apa mundur ke belakang? Iya, kita kalau pergi ke tempat misal mudik atau mau jalan-jalan ke puncak, lihat di puncak lagi liburan, semacet apapun orang tetap maju nggak ke depan? Iya, gitu juga ketika perang, apapun keadaan musuh, mau banyak, mau hebat, jangan pernah mundur. Intakunu ta'lamun, Allah katakan, jika kamu terluka lagi perang, mereka juga sama terluka, mereka juga sengsara, hidup mereka sama, diputar oleh Allah, kadang baik, kadang buruk. Tapi yang membedakan kita dengan orang kafir satu, kita punya, mereka nggak punya. Apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Mintalah berharap kepada Allah yang mereka tidak berharap. Jadi kalau kita sedih, mereka sedih nggak? Ada nggak? Karena kita hidup miskin, mereka hidup miskin nggak? Yang membedakan kita dengan mereka apa? Kita minta kepada Allah. In asobatus syarra fasyakaro. Nabi katakan, orang beriman tuh ajaib kehidupannya. In asobatus syarra fasyakaro fakana khairul lah. Jika ditimpa kebaikan, mereka bersyukur, baik bagi mereka. Wa in asobatus darra fasobaro. Kebalikannya, jika ditimpa musibah, sesuatu yang benci, mereka bersabar. Fakana khairun lah, itu baik bagi mereka. Kemudian yang bisa kemenangan selain kita hati kita juga Allah katakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiaplah melawan orang musyrik di surat Al-Anfal ayat 60. Orang kafir sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, bersiaplah. Selain kita juga hati, kita juga bersiap-siap mencari sebab hal-hal yang zahir. Ya, sebagaimana sahabat Nabi Muhammad dulu. Ketika peperangan tidak hanya berdoa kepada Allah, juga persiapan apa? Ontanya, pedangnya, apalagi tentaranya. Jadi kita jika ingin menang orang kafir, hati juga, persiapan batin juga, persiapan zahir juga. Jika semua ini kita persiapan, walaupun mereka itu banyak, kita sedikit, insya Allah kita pasti menang. Ini janji Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi di surat Al-Hajj ayat 40. Nah, kita lihat bagaimana ketika Allah menjelaskan akan menolong orang beriman, senantiasa Allah katakan dengan kalimat-kalimat penegas. Ya, penegas itu mesti kalau bahasa kita sungguh, ya, sumpah. Kalau ada orang ngomong sama kita, sumpah, itu menandakan ini perkara penting apa perkara biasa? Sungguh, ya, kalau anak muda asli, bener. Nah, ini perkara penting. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran, ketika Allah katakan dia akan menolong orang beriman, senantiasa Allah tambahkan kata-kata penegas seperti inna, wala, dan semisalnya. Kalau orang belajar bahasa Arab, insya Allah paham ini maknanya. Dalam surah Al-Hajj ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz, alladzina immakkannahum fil ard
aqamus sholata wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya, kalau nanti nggak bisa tulis ayatnya, tulis aja suratnya Al-Had ayat 40. Nanti kalau pulang lagi silakan buka tafsirnya. Insyaallah kalau kita baca ini hati kita tenang, nggak akan merasa takut dengan segala gerak-gerik orang kafir atau orang-orang yang membenci agama Islam. Allah katakan apa? Walayan suronna, dan pasti Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Nah, perlu kita pahami, Ustaz, kenapa Allah mengatakan Allah menolong orang yang menolong Allah? Berarti Allah lemah dong. Kok Allah minta ditolong? Bukan. Mana Allah minta ditolong itu seperti di hadis Nabi, ihfadillah ya fatka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu. Apakah Allah perlu dijaga? Maknanya seperti kita beribadah. Saya tanya, kalau kita ibadah menandakan Allah butuh kepada kita, apa kita butuh kepada Allah? Maknanya apa? Sebenarnya kalau kita menolong agama Allah, itu kemenangan itu akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah, karena Allah mustahil dikalahkan. Maka inilah makna yang Nabi katakan apa? Lau anna awalakum wa akhir, ini Nabi bawakan hadis qudsi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, jika jin dan manusia semuanya yang awal terakhir hati mereka itu seperti orang paling bertakwa. Artinya kita semua ini hatinya seperti hati Nabi Muhammad, imannya benar-benar kuat. Keimanan kita tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Nah sebaliknya jika kita semua seperti Fir'aun, seperti iblis, hati kita bejat semua, kebejatan kita, kemaksiatan kita, kekafiran kita tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Jadi makna kita menolong Allah itu sebenarnya hakikatnya kita menolong diri sendiri dengan pertolongan Allah. Itu maknanya. Jadi jangan kepedean menganggap Allah yang butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Allah katakan lagi, innallaha laqawiyyun aziz. Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa dan maha mulia. Nah, alladzina immakkanahum adalah orang-orang makkannahum, artinya apa? Yang Allah beri kedudukan di muka bumi. Artinya apa? Allah akan memberi kekuasaan yang hakiki bagi orang-orang beriman di muka bumi. Yang orang beriman seperti apa yang akan Allah beri kekuasaan? Yaitu orang yang apa? Aqamus shalah. Dia menegakkan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf, mengajak manusia berbuat kebaikan, melarang manusia berbuat mungkar, dan hanya kepada Allah kembalinya segala perkara. Nah, dari ayat yang mulia ini Allah menjanjikan orang yang pasti, karena ayat ini mengandung unsur pertama, sumpah Allah. Artinya apa? Dalam ini hakikatnya ada kata yang terhapus. Karena kita udah tahu di Al-Quran itu ada namanya nasi dan mansuh. Ada ayat yang terhapus, pada maknanya ayatnya dihapus tapi maknanya masih ada. Jadi hakikat ayat ini maknanya adalah walayan suranallah, wallahi demi Allah, walayan suranallah, Allah pasti akan menolong orang beriman yang menolong agama Allah. Jadi Allah di ayat ini sebenarnya bersumpah atas namanya sendiri. Saya tanya, kalau orang yang bersumpah menandakan apa? Ini perkara penting yang pasti harus dia tunaikan. Yang kedua, di ayat ini Allah katakan innallaha laqawiyyun aziz. Allah maha kuat dan maha mulia. Menandakan apa? Orang beriman itu berat akan Allah tolong. Kenapa? Karena yang menolong orang beriman adalah Allah yang maha kuat dan maha mulia. Dan tidak mungkin Allah yang maha kuat ini akan lemah. Tidak mungkin Allah yang maha mulia ini akan hina. Sehingga setiap kekuatan di muka bumi atau kemuliaan di muka bumi, bisa dari hartanya, dari peralatan perangnya, namun tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dua perkara ini akan Allah hinakan. Maksudnya apa? Kita lihat pada zaman Nabi Muhammad diimpit oleh imperialisme, dua kekuasaan besar, Persia dan Rom. Ketika itu yang mulia siapa? Persia mulia. Mereka menjajah berbagai macam negara. Kekuatannya gimana? Wah, tidak bisa lagi diragukan. Tapi apa? Akhir hidup dua imperialisme ini apa? Hancur nggak? Apa? Kekuatan dan kemuliaan mereka tidak sesuai dengan kekuatan dan kemuliaan Allah, sehingga Allah balikan menjadi kehinaan. Nah, begitu juga orang Quraisy. Ketika awalnya Muhammad, mereka kuat nggak?
Mereka ya, orang mulia enggak? Bangsawan. Tapi apa yang terjadi? Di perang Badar Allah hinakan mereka semua, dan Allah kalahkan mereka semua. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang akan Allah menangkan itu harus berhias diri dari 5 perkara yang ada di ayat ini. Nah, inilah 5 perkara inilah yang akan membuat Islam ini akan menang, membuat umat Islam akan berjaya jika umatnya melaksanakan 5 perkara yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 40 ini. Nah, sekarang kita akan bahas 5 perkara ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah, dan pasti kita akan menang jika kita berhias diri dari 5 perkara ini. Perkara pertama yang akan mendatangkan pertolongan Allah adalah kekuasaan atau kedudukan di muka bumi akan Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat kata apa? Pemimpin yang adil, pemimpin yang seperti Khulafaur Rasyidin itu hanya muncul ketika rakyatnya juga rakyat yang beriman. Makanya wajar Abu Bakar, Umar, Utsman pemimpinnya, dan terakhir Ali. Kenapa? Karena rakyatnya seperti mereka semua. Maka pada zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij itu ngeledek Ali. Wahai Ali, kenapa pada zamanmu ini banyak ribut mulu? Tidak seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata Ali? Ya rakyatnya seperti kamu, wajar lah ribut mulu karena rakyatnya juga biang kerok. Nah, jadi wajar negaranya juga jadi biang kerok. Bukan salah pemimpin, karena pemimpin itu berkata rezeki. Saya tanya, kalau orang mencari rezeki dari jalan yang haram, dikasih rezeki enggak? Dikasih ya. Tapi itu rezeki itu menghancurkan apa memakmurkan mereka? Menghancurkan. Walaupun dia kasat mata dapatnya banyak. Begitu juga rakyat yang juga kurang ajar dikasih pemimpin seperti apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Allah katakan, begitu juga Allah akan jadikan orang zalim pemimpinnya orang zalim. Kalau kita ingin pemimpin kita minimal kayak Umar bin Abdul Aziz, siapa tuh? Itu yang salah satu khulafa setelah Umar bin Khattab, setelah Khulafaur Rasyidin, ya Abdul Aziz ya. Itu kalau pengen kita kayak gitu minimal kalau Khulafaur Rasyidin agak susah karena iman kita tidak mungkin seperti sahabat. Atau misalnya Harun Ar-Rasyid misalnya, contohnya yang ini lagi ya. Bisa nggak? Bisa, tapi syaratnya kita harus beriman. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 55. Nih, kalau kita pengen negaranya makmur, syaratnya sebenarnya 2 aja sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Di surat An-Nur ayat 55. Nah, ini kalau kita misalnya sering ada orang, kamu ngaji mulu, kapan sih berbuat untuk bangsa ini? Sebenarnya kita ngaji ini adalah sarana terbaik kita ini cinta tanah air dengan ngaji. Kalau kita ngaji berarti kita akan ingin Indonesia ini apa? Gemah ribah loh jinawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berkata, Allah menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian dan orang beramal soleh, Allah akan berikan kalian kedudukan di muka bumi, kekuasaan di muka bumi sebagaimana dahulu orang-orang sebelum kalian Allah berikan kekuasaan. Dan Allah akan teguhkan agama kalian yang Allah ridhoi, dan Allah akan ganti ketakutan menjadi aman. Nah, jadi kalau misalnya naudzubillah sih, misalnya Indonesia suatu ketika ada lagi yang rusuh, yang reseh kan, kayak tahun 98 pernah ngalamin kita kan gimana rasanya kerusuhan Mei begitu mengerikan. Berarti kita harus apa? Kembali kepada Allah. Allah katakan, wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Akan Allah rubah ketakutan menjadi keamanan. Sehingga kalau ingin menupaskan gerak-gerakan kayak gitu ya kita dengan beriman kepada Allah. Nah, syaratnya ya'budunani, sembah aku semata, bertauhid kepada Allah, wala yusyriku nabi syai'a, dan jangan sekutukan
aku. Jadi dari ayat ini kita dapatkan pelajaran keamanan suatu negara, kekuasaan yang abadi suatu negara hanya bisa ditegakkan dengan beribadah semata kepada Allah dan apa? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun tapi sering kita tertipu melihat itu negara kafir makmur, negara kafir ini maju dan semisalnya. Dari segi harta saja kalau kita lihat, itu sebenarnya apa namanya? Istidraj. Allah hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Tapi gimana? Jadi kalau kita lihat orang kafir, Allah cara mengazab. Kalau orang beriman, Allah itu berikan ujian yang berat sesuai dengan kadar iman seseorang. Nah, ketika udah puncak kesusahan, Allah tolong. Enak gak kita? Tiba-tiba udah putus asa, aduh, gini-gini. Tiba-tiba datang pertolongan bantuan uang. Seneng gak rasanya? Tapi kalau orang kafir, Allah azab ketika berada di puncak kenikmatan. Allah beri kekayaan, semua yang mereka inginkan dapatkan, kenikmatan apa syahwatnya Allah berikan semua, bebas silakan mau ngapain aja. Liberal mereka. Tapi ketika puncak kenikmatan langsung Allah azab. Ibarat orang di roller coaster pas di atas langsung dibanting. Nah, ini di surat Al-An'am ayat 44. Nah, Al-An'am ayat 44 nih gambaran orang-orang kafir yang Allah berikan segala macam kenikmatan dunia, teknologi, persenjataan yang begitu banyak, tapi hakikatnya seperti ini. Surah Al-An'am ayat 44, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Ketika mereka lupa terhadap sesuatu yang diperingatkan bagi mereka, ketika mereka berlupa dengan Allah, lupa dengan penciptanya, tidak lagi beribadah kepada Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan segala macam perbendaharaan di muka bumi, kekayaan Allah berikan. Hatta idza farihu, ketika mereka berada puncak kegembiraan. Puncak kegembiraan apa? Syahwat mereka bisa laksanakan sesuai yang mereka inginkan. Jadi syahwat apa saja mereka dapatkan, mulai yang normal sampai abnormal. Negeri kafir gitu kan? Dari syahwat yang normal sampai abnormal, ada nggak di sana? Ya ada semua. Langsung apa? Akhadnahum baghtah, langsung Allah azab secara tiba-tiba. Dan ketika itu mereka hanya bisa melongo. Maksudnya apa? Kayak bengong aja ya. Persis kayak mungkin azab-azab yang lalu, ketika datang azab cuma hanya bisa terdiam membisu. Nah, itulah permisalan orang kafir, orang munafik zaman sekarang. Emang mereka tuh semua rata-rata makmur, tapi kemakmuran itu hanya sementara. Biarin aja, nanti juga bakal datang azab tiba-tiba. Yang penting kita berdoa jangan sampai azab mereka menimpa diri kita. Maka itulah rahasia mengapa Nabi melarang kita tinggal di negeri-negeri orang kufar. Nabi kata, "Anna bari'um minal muslimin yuqimu baina azhuril kufar." Apa? Saya berlepas diri maknanya dari orang beriman, orang Islam yang tinggal di negeri-negeri orang kufar. Nah, makanya jangan pernah memimpi tinggal di negeri-negeri kayak Korea, Jepang misalnya. Lebih nikmat kita tinggal di Indonesia. Ya kalau pengen luar negeri ya di Mekah sama di Madinah. Pokoknya kita berharap Mekah Madinah, ya kalau nggak bisa tetap di Indonesia, karena di sini kita ibadah masihnya, ngaji masihnya, ibu-ibu pakai jilbab masih gampang bu, bapak-bapak pakai jenggot masih bisa, masih bisa. Coba kita pergi ke negeri-negeri lain, pakai jilbab dilarang, jenggot disuruh dicukur, mau sholat masjid ditutup, tapi di sini kita walillahilham, adzan bergema satu sama lain. Inilah nikmatnya. Maka kita jangan pernah lupa doakan Indonesia, karena salah satu ciri orang beriman, dia tidak akan pernah lupa mendoakan negeri yang dia tempati. Sebagaimana doa Nabi siapa? Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang, maka kita bisa minta, ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang aman. Jadi selain kita doakan orang tua, diri sendiri, jangan pernah lupa dalam doa-doa kita doakan Indonesia. Dan jangan pula kita latah meledek negara sendiri ya. Salah satu yang saya ini sering kesel sama orang, kalau bilang Indonesia negeri Wakanda, negeri Kono, apa faedah kok negeri sendiri dihina, padahal dia masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa main HP di Indonesia. Cuma gara-gara misalnya timnasnya kalah mulu langsung ledek Indonesia Wakanda.
Misalnya dibantai sama negara lain, langsung dibilang negeri ini negeri konoha. Apa faedahnya? Ini orang ya la yazkurullah man la yazkurun. Nah, ini termasuk orang tidak bersyukur kepada Allah. Negerinya aja tidak dia syukuri, malah dia hina. Gimana lagi dia mau bersyukur kepada Allah? Cuma gara perkara receh dia hina Indonesia yang tercinta ini. Yang kedua, orang yang akan Allah tolong adalah setelah dia menegakkan ibadah semata kepada Allah, orang yang senantiasa menegakkan sholat. Nah, sholat kita ini harus kita perhatikan kembali syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, yang mustahabnya. Yang mustahab itu memang nggak akan membatalkan sholat kita kalau kita tinggalkan, tapi ini penyempurna pahala sholat kita. Perhatikan lagi jamaahnya kita, atau ibu-ibu di rumah perhatikan lagi waktunya, karena walaupun sering diulang-ulang tentang kewajiban sholat, realitanya terkadang kita masih suka lalai. Kalau bapak-bapak perhatiin lagi, masih sering masbuk nggak kalau misalnya sholat berjamaah dan semisalnya. Kenapa? Karena Nabi katakan sholat kita ini kalau kita kerjakan itu belum jaminan bisa dapat pahala sempurna. Karena salah satu hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ammar bin Yasir, Nabi pernah berkata apa? Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu ila usyru salatihi tusuha sumnuha subuha sudusuha khumsuha rubuha sulusuha wa nisfuha. Tidaklah sesungguhnya seorang itu jika dia sudah selesai dari sholatnya, tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali apa? Cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Nah, ini kita nggak tahu berapa pahala sholat kita. Bahkan mungkin kita nggak dapat sholat sama sekali. Karena Nabi kan dulu pernah ada hadis kan, lagi dilihat di masjid ada sholat kayak apa? Patok, ayo cek 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 cek. Kata Nabi ya, sholli fa inna kalam terus sholat lagi sampai 3 kali baru bilang, jadi saya sholat yang benar seperti apa? Karena kan kita aja sholat aja masih dak dindut, sholat kita terima atau tidak. Jadi biar kita dimenangkan Allah, kita kembali belajar lagi, kembali buka sifat sholat Nabi. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat Nabi Muhammad aku ini sholat. Yang ketiga yang bisa memenangkan kita adalah kita tunaikan apa? Zakat. Nah, pertama namanya sholat dan zakat senantiasa digandengkan. Kenapa? Apa faedahnya? Karena sholat dan zakat ini adalah sarana-sarana pembersih hati. Sholat membersihkan hati kita. Kalau sholat ada uzur nggak meninggalkannya? Ada. Asal ada nggak? Kalau perempuan ada. Tapi kalau yang laki-laki ada uzur nggak? Nggak ada. Namanya sholat apapun harus dikerjakan. Kecuali kalau sholat berjamaah, karena ada uzur. Tapi kalau sering berjamaah apa? Sholat wajib 5 waktu, nggak ada uzur bagi laki-laki untuk meninggalkan ya. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fala jambin. Berdiri, duduk, tidur. Jika nggak bisa juga dengan apa? Kedipan mata. Selama masih ada roh di jiwa kita, jantung masih berdetak, atau misalnya bapak naudzubillah kita misalnya sakit, semuanya ditusuk sama jarum infus, waktunya sholat, udah kita niat, wudhu kita mungkin nggak bisa, udah sholat dengan apa? Kedipan mata kita, udah laksanakan semua sholat. Karena ini memang Allah juga kan wasta'inu bisobri washolat. Dan zakat pembersih hati dan juga pembersih harta kita. Kalau zakat masih ada uzur jika tidak kerjakan, jika memang belum sampai, kita belum mampu, kalaupun kita punya harta belum haul. Tapi dua sholat dan zakat ini sebenarnya hakikat adalah pembersih jiwa manusia. Dan juga zakat ini hakikatnya adalah kotoran harta. Saya tanya, kita kalau makan kotoran sakit nggak badan kita? Makan yang kotor-kotor sakit nggak? Ya, begitu juga kalau orang punya harta sudah sampai haulnya, sampai nisabnya, nggak dia kerjakan, ibarat kata dia sedang makan sesuatu yang kotor. Jadi wajar aja, ima dia sakit-sakitan, duitnya nggak tahu hilang kemana, atau anak-anaknya, istrinya itu banyak yang kurang ajar. Karena berkata dia kasih makan anak istrinya sesuatu yang kotor. Jadi harta zakat ini sebenarnya membersihkan harta-harta kita dari segala macam kotoran. Jadi berkata nggak bayar zakat, duitnya banyak, ibaratnya ada harta itu menjadi suatu kotoran yang dia konsumsi. Nauzubillah min dzalik.
Berikutnya keberapa? Keempat. Empat. Pertama kan ibadah semata kepada Allah. Kedua apa? Sholat. Ketiga zakat. Nah, yang keempat adalah amar ma'ruf, menyuruh manusia berbuat. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan ma'ruf. Karena kebanyakan kita manusia di Indonesia khususnya, kalau berbuat selalu niatnya apa? Yang penting niatnya baik. Nah, apakah benar niat baik saja bisa menjadikan suatu amal itu bernilai pahala? Yang baik itu apa? Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan, baik perkara yang wajib maupun yang mustahab. Dan kebaikan ini ditujukan untuk apa? Untuk menghidupkan syariat agama Islam. Jadi kebaikan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dari perkara yang wajib maupun yang mustahab. Tujuannya untuk apa? Menghidupkan syariat Islam dan memperbaiki kehidupan manusia agar mendatangkan rahmat dan karunia Allah. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Berarti patokannya apa? Syariat. Baik itu adalah jika memang ada dalilnya, berarti itu baik. Jika kita anggap baik, nggak ada perintah di Al-Quran As-Sunnah, maka kebaikan itu apa? Tertolak. Jangankan dalam kehidupan kita di agama ya, kita kerja saja, kalau kata bos suruhnya A, tapi kita punya penilaian lain, pengennya B, diterima nggak? Nggak bakal diterima. Apalagi ini patokan agama. Jadi baik itu bukan atas inisiatif kita, karena masing-masing orang kerja saja patokan-patokan itu ada perusahaan yang mengatur. Perusahaan apa karyawan yang ngatur? Perusahaan. Karena hakikatnya bawahan itu hanya bisa mengikuti perintah atasan, suka atau tidak suka. Berikutnya, setelah kita orang yang beramal ma'ruf ini, ciri orang beriman apa? Karena hakikat manusia itu pasti pengen temannya itu mengerjakan apa yang dia kerjakan. Kalau kita yang beriman, pengen nggak teman kita seperti mengerjakan apa yang kita kerjakan? Ya, kalau kita seperti itu, perasaan kita lihat dari teman kita maksiat terus, hati kita terbersit, jangan gitu dah, biar ke masjid lah kayak saya. Pengen nggak? Itu menandakan hati kita masih beriman. Karena Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Termasuk mencintai saudara, kita ingin saudara kita itu mengerjakan seperti yang kita kerjakan dalam perkara yang ma'ruf. Yang kelima apa? Nah, melarang manusia berbuat munkar. Nah, ini yang paling berat. Kalau mengajak berbuat baik itu, setan itu biasanya masih diem. Tapi kapan setan mulai bergerak, mulai panas? Ketika kita sudah melarang manusia berbuat maksiat. Inilah yang Nabi Muhammad alami. Ketika, coba kan saya yakin, kalau menyuruh manusia sembah Allah semata, semuanya pasti mau. Kenapa? Karena hakikatnya fitrah manusia itu masih mengenal Allah dan terkadang masih berharap kepada Allah. Orang musyrik zaman dahulu kenal Allah enggak? Kenal. Bahkan terkadang mereka minta tolong kepada Allah. Namun apa yang membuat Nabi Muhammad itu dibenci, bahkan dibilang orang gila, orang penyihir, ketika sudah melarang orang musyrik jangan berbuat syirik, mulai setannya kepanasan. Saya yakin kita pun juga sama. Kita baik sama keluarga kita, senang. Tapi kita lihat kemungkaran di tengah keluarga kita mulai larang, mulailah kita dijauhi. Misal kita udah tahu perkara riba, ada saudara kita yang kerja di lembaga ribawi, apalagi dia kaya, sering bantu keluarga kita bilang tak boleh, haram. Apa yang akan terjadi? Kiamat menghampiri diri kita. Mulailah kita pakai, misalnya ibu-ibu mulai nyuruh teman saudarinya yang perempuan pakai jilbab gede, langsung mulai jangan pakai baju kayak gini, langsung diapain? Marah ya. Itulah karena paling berat itu adalah nahu anil mungkar. Itulah penyebab utama siapa? Orang-orang Yahudi dulu Allah rubah menjadi monyet dan babi. Iya, monyet dan babi dua. Ya, yang ashabus sabtu ya tuh ya, yang dilarang mancing di hari Sabtu, tapi mereka kibulin Allah, ditaruh jaring hari Sabtu,
ahadnya diambil. Nah, itu namanya apa? Licik ya, pintar. Orang Yahudi dari dulu memang terkenal pintar, tapi pintarnya apa? Licik. Tahu nggak siapa yang dirubah menjadi monyet dan siapa yang dirubah menjadi babi? Yang dirubah menjadi monyet itu rakyat jelatanya, ya, karena mereka serakah. Nah, jadi mereka tuh serakah, Allah rubah menjadi monyet, yang ngibulin Allah itu jadi monyet karena keserakah mereka. Karena hewan serakah siapa? Monyet. Kita kasih itu pasti bakal terus minta terus. Yang jadi babi siapa? Itu para pemuka agama yang berkata kiainya, ustadznya. Kenapa dijadikan babi? Karena hewan yang gak punya rasa cemburu siapa? Babi. Jadi kiainya itu biarin, ustadznya ngebiarin aja, gak ngelarang sama sekali. Akhirnya Allah rubah menjadi babi karena mereka tidak memiliki rasa apa? Cemburu. Akhirnya itulah yang terjadi karena mereka tidak memiliki apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkarnya. Akhirnya Allah hinakan mereka menjadi monyet dan babi. Ya, sehingga kalau orang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dia bisa menjadi bagian seperti sahabat yang menjadi apa? Orang sebaik-baiknya kaum. Salah satu ciri sahabat mengapa dikatakan khairul ummah ini karena mereka mendekat amal ma'ruf nahi mungkar. Di surah Al-Imran ayat 110 Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sahabat Allah puji dengan apa? Kuntum, kalian para sahabat sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Alasannya nih mengajak manusia berbuat baik. Sebaik-baiknya perbuatan apa? Tauhid. Melarang manusia berbuat keburukan. Seburuk-buruknya perbuatan buruk apa? Syirik dan beriman kepada Allah. Namun jika manusia meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar seperti ini, maka dia akan berhak mendapatkan laknat Allah. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Maidah, orang Yahudi itu Allah laknat melalui lisan para nabi-nabinya. Kenapa? Yaitu karena mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Maka surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79 Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang kafir dari Bani Israel Yahudi atas lisan siapa? Lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu bermaksiat dan melampaui batas. Melampaui batas dan perkara apa? Ini kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang manusia berbuat mungkar, malah ngapain? Mengerjakan perbuatan mungkar tersebut. Nah, labi sama kanu yaf'alun. Inilah seburuk-buruknya apa yang mereka kerjakan. Saya tanya lagi, apa 5 perkara tadi yang bisa mendatangkan kemenangan Allah? Nah, yang kedua, ya, yang ketiga, keempat, ma'ruf, 5 nahi mungkar. Nah, tapi kalau ma'ruf nahi mungkar ini yang paling harus kita kerjakan itu di lingkungan keluarga kita. Karena di keluarga kita pemimpin memiliki kekuatan. Nah, kalau ini kita bisa amalkan hadis Nabi, lisan kita ngomong, tangan kita juga bertindak. Tapi kalau kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita hanya bisa mengingkari kemungkaran dari apa? Hati. Karena memang kita nggak memiliki kekuatan. Kalaupun ngomong ya hanya sekedar, ya siapa? Nggak boleh. Kalau dia nggak mau ya udah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita nggak bisa dengan nggak bisa kita tutup tempat maksiat, bisa nggak? Bukan, itu bukan urusan kita. Kita usir orang berlaku maksiat, kita bakar, boleh? Enggak, itu urusan pemerintah. Yang maksimal kita kepada keluarga. Jadi intinya apa? Jika ingin syariat Islam ini muncul di dalam negeri Indonesia, dimulai dari keluarga. Makanya salah satu faidah dalam surat Al-Furqan ini doanya orang yang pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istrinya itu baik semua apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa Allah perintahkan kita agar kita minta kepada Allah karuniakan istri kita, anak-anak kita itu sebagai penyejuk penyejuk mata kita, dan kita berharap jadikanlah orang mukmin itu sebagai pemimpin. Tujuannya apa? Dimulai dari keluarga. Kata Syekh Sa'di, mengapa Allah katakan ini sifat ibadur rahman? Keluarganya dulu dipinta, bukan negara. Karena keluarga itu adalah pondasi suatu negara itu akan makmur. Negara itu makmur dimulai dari apa? Keluarga, bukan dari
Memimpin. Kalau orang keluarga, per keluarga itu, kepala keluarga itu pemimpin, minimal pemimpin kepala rumah tangga itu nyadar tugasnya, dia memperbaiki keluarganya dari pondasi-pondasi seperti ini, akhirnya terbangunlah rumah yang kuat, yaitu negara yang baldatun thayyibatun, atau bahasa kita gemah ripah loh jinawi. Nah, jadi kita kembali lagi, kekuatan itu datangnya dari Allah. Pertolongan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Jangan pernah kita terburu-buru minta kepada Allah agar kita segera dimenangkan. Jangan, sabar. Atau termasuk terburu-buru adalah kita berharap, kapan negara ini hancur nih? Kapan orang kafir ini hancur? Enggak boleh. Karena Allah juga katakan wala tasta'jil lahu di surat Al-Ahqaf ayat terakhir tuh. Jangan kalian terburu-buru. Jangan kau terburu wahai Muhammad. Nih Allah menegur Nabi Muhammad. Terburu-buru apa? Namanya Nabi Muhammad kan manusia. Terkadang kalau disakiti kesel nggak? Berharap pengen diapain musuh yang ini? Segera diazab. Tapi Allah katakan apa? Tasta'jil wahai Muhammad, jangan terburu-buru. Itu urusan Allah dengan mereka. Kamu jangan terlalu berharap mereka segera diazab. Maksudnya apa? Kita nggak tahu orang kafir itu terkadang bisa saja nanti di akhir kehidupannya apa? Menjadi orang Islam. Dan benar terbukti larangan Allah kepada Nabi Muhammad apa? Banyak nggak sahabat-sahabat yang menjadi sahabat Nabi itu dulu gimana? Benar-benar membenci agama. Tapi kita lihat ternyata akhir kehidupan mereka malah apa? Menjadi dai-dai yang banyak membawa orang masuk ke dalam agama Islam. Jadi sekarang intinya kita sabar. Kata Ibnu Taimiyah, bisabri tunalul imamatu fid din. Sabar. Kalau kita bersabar, kata Ibnu Taimiyah, kepemimpinan, kekuasaan itu akan kita dapatkan. Jadi sekarang ini ayyamus sabr. Kita hanya bisa bersabar. Udah, kita ini fokus kepada siapa dulu? Keluarga dulu, ya anak istri kita tuh. Karena nggak usah mikirin negara dulu, negara gimana. Apalagi sekarang zaman-zaman tahu sendirilah. Sudah banyak kayak gitu-gitu. Manfaat pada kajian pagi ini. Sebagaimana di pagi hari juga kita dianjurkan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.